Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anita Mawar Embun Mulokar Malai. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas ke-11 mata kuliah Sosiologi Terapan, saya akan membahas intisari dari buku Bagian 1, Teori dari Kesenjangan Digital. Jadi reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan, diferensiasi dan kelas status dan kekuatan dalam dinamika pembagian digital oleh Brigitte Wells, Universitas Sheffield. Jadi perkembangan dan perluasan penggunaan teknologi digital di dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam skala global sedang meningkat. Kekhawatiran tentang munculnya ketidaksetaraan baru dan reproduksi ketidaksetaraan yang ada. Perkembangan ini adalah bagian dari perubahan sosial yang cepat yang mengantarkan informasi dan jaringan masyarakat. Itu terdapat dalam Castells 1996, 2001, dan Webster 2004. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Oleh Robbins dan Webster 1999, Fuchs 2008. Di sini melanjutkan pekerjaan para pendiri sosiologi untuk mengatasi ketidaksetaraan di dalam masyarakat informasi global. Untuk melacak tautan ini, bab ini memperkenalkan file gagasan tentang kesenjangan digital sebelum mempertimbangkan cara teknologi berada, perubahan dan ketimpangan sosial budaya. Ini kemudian membahas pembagian digital, kapitalisme, informasi global, dan pembentukan ketidaksetaraan baru. Ini diikuti dengan kesimpulan. Nah, teknologi digital, hubungan sosial, dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa ia merupakan artefak dan sebuah media komunikasi yang disebut masyarakat jaringan yang diaktifkan secara digital. Ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakan yang memberikan kontribusi faktor ketidaksetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam masyarakat informasi. Secara keseluruhan, istilah pentingnya teknologi terletak pada cara yang ada tertanam dalam hubungan produksi, dalam arus informasi, dan masuk cara mendukung partisipasi. Pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat ketidaksamaan. Seseorang dapat mulai menilai pentingnya pengucilan dari sosial jaringan berbasis teknologi digital ketika seseorang melihat bahwa itu adalah penggunaan teknologi dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Bisa dilihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam peluang yang dimiliki orang
untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk beradaptasi kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital di sosial, ekonomi, proses demokrasi, dan bentuk budaya terwujud di dalam secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia. Perkembangan diferensial dan penggunaan teknologi digital dalam konteks ketimpangan global menciptakan dinamika yang menghasilkan bentuk-bentuk baru, kemiskinan dan eksklusi, serta memproduksi ketidaksetaraan yang ada dan divisi sosial. Ketimpangan saat ini dan perpecahan dalam informasi dan masyarakat digital adalah titik awal yang berguna mengeksplorasi dinamika ketimpangan dalam budaya informasi global. Atlas 2001 berpendapat bahwa kesenjangan digital melampaui batas mereka yang memiliki akses ke internet dan mereka yang tidak memiliki akses. Dia menulis bahwa tingkat akses yang berbeda dan penggunaan layanan digital tambah sebuah perpecahan mendasar terhadap sumber ketidaksetaraan dan pengucilan sosial yang ada dalam interaksi yang kompleks. Atlas 2001 halaman 247. Kemudian dimensi digital divide dapat dipahami sebagai dinamika inklusi dan eksklusi. Itu mengartikulasikan tingkat digital dan sumber daya lain yang dimiliki orang tersedia bagi mereka dalam divisi sosial masyarakat. Artinya itu, orang memiliki tingkat kesempatan yang tidak sama untuk mengembangkan keterampilan digital, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan memasuki pasar tenaga kerja dalam Garnam 2005. Kesenjangan digital melibatkan kesenjangan sosial, demokratis, dan global. Terdapat dalam Norris 2000 dan multidimensi oleh Wessel 2010. Beberapa dimensi dari digital divide adalah sebagai berikut. Pertama, suku, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan status berpengaruh dalam dinamika kesenjangan digital. Yang kedua, ada kesenjangan teknologi antar wilayah dunia dengan tingkat infrastruktur yang berbeda, yang mencegah beberapa daerah terhubung ke suatu ekonomi global. Ketiga, sebagai Silien dan Mar, dalam bab 3 volume ini menunjukkan ada kesenjangan pengetahuan yang melebar bagi mereka yang memiliki akses rendah keterampilan, dan modal budaya kecil untuk menggunakan sumber daya digital. Dimensi ini konfigurasikan dengan berbagai cara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, perbedaan etnis adalah
masih signifikan di antara ketidaksetaraan digital. Terdapat dalam Wessels 2010, White, Keys and Lane, bab 8, volume ini. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.